Karena Engkau adalah sahabat bagi aku. Ya Dan Yesus. seorang sahabat akan senantiasa memberikan segala sesuatu bagi setiap sahabat yang mengalami kesukaran. Ya Dan Tuhan. aku terus mengasihi Engkau. Aku Ya tidak Yesus. pernah meninggalkan dirimu. Dan aku akan senantiasa memperhatikan kehidupanmu. Amin. Aku yang menjadi penolong di dalam segala kesukaran kehidupanmu. Ya Tuhan. Biar aku terus percaya kepada aku Tuhan Allahmu. Jangan senantiasa kekhawatiran mengelabui kehidupanmu, sebab aku memberikan kekuatan di dalam hidupmu untuk menanggung segala perkara. Dan aku terus menopang engkau, biar engkau terus berjalan di dalam segala kebenaranku. Dan engkau terus mengasah kebenaran-kebenaran di dalam kehidupanmu, sebab aku akan selalu memakai engkau. Amin. Terima Menjadi kasih. saksiku yang senantiasa dapat menyelamatkan banyak Ya orang. Yesus. Sebab itu, hamba-Ku yang kukasihi, biar engkau terus mengenal aku Tuhan Allahmu. Biar engkau terus mengenal dan mengetahui betapa kasih yang daripada aku tidak akan pernah berubah. Aku akan terus menopang hidupmu. Ya Aku Yesus. akan terus menjadi yang utama di dalam kehidupanmu. Aku akan memperhatikan segala perkara yang terjadi dalam kehidupanmu. Biarlah engkau terus menyerahkan hidupmu kepada aku. Ya Karena Yesus. aku ingin selalu membuat engkau menjadi seseorang yang dapat senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Yang Terima senantiasa kasih dapat menjadi Tuhan. penolong bagi banyak orang. Amin. Bukankah roh yang telah kutaruh dalam kehidupanmu adalah penolong yang senantiasa ada, yang senantiasa setia, yang tidak pernah jauh dari hidupmu, Ya yang ada terus Yesus. di dalam hidupmu. Yang kau terus percaya bahwa aku Tuhan Allahmu, Allah yang terus akan memakai hidupmu, dan aku akan terus menjadi penolongmu. Jangan bimbang di dalam segala hal, karena panggilanku yang ada dalam hidupmu akan membawa engkau di dalam segala perkara, di dalam banyak perkara yang membuat engkau mengalami banyak kesukaran. Tetapi percayalah bahwa aku selalu ada di dalam kehidupanmu. Dan biarlah segala kesukaran yang engkau alami akan membuat engkau semakin mencari aku dan terus mencari aku. Amin. Karena hanya aku yang dapat dan sanggup untuk Ya melepaskan Yesus. engkau dari setiap kesukaranmu. Biarlah kehidupanmu, biarlah seluruh roh, jiwa, dan tubuhmu, bahkan keluargamu yang kau kasih, senantiasa kau serahkan kepada aku Tuhan Allahmu. Bahkan jiwa-jiwa yang telah engkau kenal, yang senantiasa ada menjadi beban di dalam kehidupan doa-doamu, akan senantiasa engkau serahkan kepada aku Tuhan Ya Allahmu. Yesus. Engkau tidak sanggup melakukan sesuatu untuk mengubah kehidupan setiap orang, tetapi aku yang bekerja di dalam kehidupan mereka, aku akan mengubah segala sesuatunya sebagaimana aku mau dan sebagaimana rencana yang telah aku taruh di dalam tiap-tiap kehidupan manusia. Sebab itu percayalah bahwa janji aku adalah ya dan ya amin, dan aku akan senantiasa menepati segala yang telah kukatakan kepadamu. Jadi sekali lagi kukatakan kepadamu, percayalah dan biarlah engkau terus saling mengasihi, sebab dari situlah terpancar kasih yang daripada aku, dan hanya dengan kasih kepada sesama maka engkau dapat menyatakan kasihmu kepada aku Tuhan Allahmu. Bila aku akan senantiasa menyertai engkau dan terus Amin, memberkati Tuhan. kehidupanmu. Ya Rabashandara Labashandara Labashandara. Di hari-hari ini ada banyak hal yang terjadi. Ya Yesus. Engkau bisa menilai zaman ini bahwa sesungguhnya banyak hal yang sementara aku goncangkan, tetapi ada satu hal yang tidak tergoncangkan, yaitu iman, harap, dan kasih. Ya Dan yang Yesus. paling besar di semuanya adalah kasih. Maka miliki kasih itu hamba-hambaku. Ya Dengan Tuhan. engkau berbuat banyak kasih, kasih itu akan menutupi banyak sekali dosa Ya dan kesalahanmu. Tuhan. Kasih itu akan membuat engkau menjadi pribadi yang berbeda.
karena kasih yang telah aku berikan kepadamu dan yang aku curahkan kepadamu. Kasihku besar bagi sekalian engkau. Ya Tuhan. Maka di hari-hari ini perhatikan keadaanmu. Ya Perhatikan Yesus. apa yang engkau sementara lakukan dan kerjakan. Sehingga segala sesuatu yang engkau capai tidak akan pernah menjadi sia-sia adanya. Ingat pesanku hari ini bahwa sesungguhnya engkau ada di tempat ini tujuannya engkau memberkati banyak orang. Engkau memberkati banyak orang, maka impartasi hidup itu ada padamu. Maka setiap keadaan, tindakan, ucapan itu biarlah itu mencerminkan kasih itu yang sesungguhnya. Karena disitulah engkau diuji. Ketika kesukaran datang melanda hidupmu, ketika keadaan menghimpit keadaanmu, maka disitulah kasih berperan penting dalam hidupmu. Maka aku berkata bagi sekalian engkau hamba-hambaku, aku utus ada di tempat ini untuk menjadi saksi dan terang bagi banyak orang. Banyak mulut sementara berkomentar tentang hidupmu. Banyak mata sementara memandang engkau. Bahkan setiap hal yang engkau lakukan sekecil apapun, maka di situ akan terpancar sesuatu yang berdampak nilainya. Maka jangan pernah engkau rubah nilai kebenaran itu dengan sesuatu yang apa adanya. Tetapi yang aku mau, biarlah roh yang besar itu terpancar dari hidupmu. Engkau akan senantiasa menjaga keadaanmu. Segala sesuatu, tindakan, ucapan itu akan mencerminkan bahwa Kristus dan aku itu ada di dalam hidupmu. Maka hari ini aku berkata kepada setiap engkau hamba-hambaku, di mana telapak kakimu berpijak, di situ kebenaran sementara engkau sampaikan. Dan hidupmu adalah kebenaran. Hidupmu adalah aku adanya. Bukankah aku lebih besar daripada hidupmu? Maka setiap hal yang engkau kerjakan sekecil apapun itu akan berdampak nilainya. Maka milikilah kesaksian yang tajam, roh yang tajam di hari-hari ini. Agar supaya orang yang ada di dekatmu akan mengalami dan terus mengalami aku adanya. Pengalaman hidup dengan aku itulah yang terpenting. Mujizat yang terbesar bukan sakit disembuhkan, tetapi mujizat yang terbesar orang bisa mengalami aku dalam hidup mereka. Mereka akan menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan terus pengalaman itu akan aku bawa lewat hidupmu. Maka kesaksianmu biarlah semakin tajam di hari-hari ini. Perhatikan keadaanmu hamba-hambaku. Lebih baik engkau banyak berdiam diri, agar supaya hikmat dan roh itu akan terus berperan penting di dalam hidupmu. Maka di situ hikmat itu akan turun kepada tiap-tiap dirimu. Apa yang hendak engkau sampaikan kepada orang-orang yang ada di dekatmu, maka mereka akan terberkati dengan cara hidupmu dan ucapanmu, tindakanmu. Aku berkata bagi sekalian engkau hamba-hambaku, milikilah kesatuan roh di hari-hari ini. Karena dengan kesatuan roh itu akan terpancar sesuatu nilai yang besar. Kebenaran yang engkau punya bukan sekedar omongan belaka, tetapi kebenaran itu akan pergi dan memberkati banyak orang, akan bertampak bagi banyak orang yang ada di sekitarmu. Aku berpesan hari ini dengan keras adanya umat dan hambaku, bahwa sesungguhnya kebenaran itu bukan sekedar ucapan belaka, tetapi butuh tindakan nyata. Sebab satu tindakan nyata lebih berperan penting daripada 1000 ucapanmu. Maka hari ini kekuatan roh itu ada padamu. Pergi engkau menjadi terang dan menjadi garam, sehingga nilai itu akan berdampak kepada orang-orang yang ada yang engkau jumpai. Pesanku kepadamu, Nela hambaku yang kukasihi, firmanku datang kepadamu. Jangan sampai engkau mengalami kebocoran urapan, sehingga setiap tindakan itu orang-orang sementara melihat dan memandang hidupmu. Perubahan hidupmu dari waktu ke waktu sementara aku kerjakan. Sebab kebenaran yang punya nilai besar adalah setiap tindakan itu menjadi nyata adanya. Maka hari ini hambaku, aku berkata kepadamu, memang banyak hal sementara engkau lakukan dan kerjakan. Ada sesuatu yang belum mencapai pada pencapaian, yaitu nilai kebenaran itu terus ada di dalam hidupmu. Maka aku berkata kepadamu hari ini, berhati-hatilah, perhatikan keadaanmu. Setiap tindakan kecil, ucapan kecil akan berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Hari ini pesanku datang kepadamu, banyak hal yang sementara aku nilai,
Manusia boleh menilai luarmu, tetapi aku menilai kedalaman dan ketulusan hatimu. Cara berpikirmu harus engkau rubah di hari-hari ini, agar Yes, setiap kebenaran yang engkau punya itu akan berdampak nilainya. Engkau akan memiliki kesaksian yang tajam lewat penampilan hidupmu, bahkan lewat ucapan dan tindakanmu. Hambaku, aku berkata kepadamu hari ini, teruslah menggapai sesuatu yang daripada aku. Teruslah kejar nilai kekekalan itu, karena nilai kekekalan itu tidak akan berubah nilainya. Setiap hal yang engkau capai di hari-hari ini, aku sementara menilai itu dan memperhatikan hal itu. Sekecil apapun engkau lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, itu nilainya besar ketika engkau melakukan dengan kasih dan kepenundukan diri kepada aku sebagai Tuhan dan otoritas tertinggi dalam hidupmu. Aku berkata kepadamu, Rensi, hambaku yang kukasihi, pesanku datang kepadamu hari-hari ini. Jangan pernah engkau khawatir tentang anak-anak dan cucumu yang engkau tinggalkan. Tetapi bukankah ketika engkau melangkah meninggalkan rumah tempat tinggalmu, aku yang pelihara hidup mereka. Keadaanmu ada sampai hari ini itu karena pemeliharaan aku Allah Tuhanmu. Maka setiap hal apapun ketika engkau melangkah melayani aku, engkau sudah punya nasar dan komitmen. Maka aku yang pelihara mereka. Jangan pernah engkau ragu dengan keadaan mereka. Hari ini pun engkau ada itu karena berkat pemeliharaanku. Bukankah ketika engkau ada dalam bidang pelayanan, setiap hal yang menurut dunia ini, ukuran dunia ini, yang engkau tinggalkan demi aku, demi pekerjaanku. Jangan pernah engkau menjual hati hambaku, tetapi biarlah pikiranmu tertuju dan terarah kepada aku Allah Tuhanmu, sehingga nilai impartasi hidup itu akan teralami dari waktu ke waktu. Aku yang mengerjakan perubahan demi perubahan di dalam dirimu, agar supaya engkau terus ada di dalam hadiratku. Kekuatan rohmu besar bekerja di hari-hari ini, sehingga engkau dapat mencapai nilai kekekalan itu. Sehingga segala sesuatu yang engkau lakukan untuk aku. Ketika nilai engkau lakukan untuk aku, maka segala yang engkau tinggalkan itu adalah aku yang bertanggung jawab adanya. Maka pesanku hari ini kepadamu hambaku Rensi yang kukasihi, biarlah apa yang engkau lakukan di hari ini, engkau terus mencari perkenananku. Aku berkenan setiap hamba-hambaku dan orang-orang yang terus mencari wajahku dengan kekuatanku, sehingga apa yang engkau raih di hari-hari ini mempunyai nilai yang besar di hadapan aku Allah Tuhanmu. Aku berkata kepadamu, masih banyak ada di antara engkau yang hatinya hanya melekat kepada sesuatu, yaitu nilai keluarga itu. Tetap keluarga memang penting, tetapi aku lebih penting adanya. Maka hari ini aku mau di dalam hatimu hanyalah aku adanya. Engkau memprioritaskan aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Ketika engkau melayani aku terus berpesan kepadamu, yang engkau tinggalkan itu ada dalam tanggung jawabku adanya. Maka hari ini biarlah kebenaran demi kebenaran yang memotivasi engkau. Kebenaran demi kebenaran akan mengubah pola pikirmu, agar supaya engkau tidak menjadi salah mengambil tindakan, dan setiap ucapanmu akan berdampak bagi setiap orang yang ada di sekelilingmu. Demikianlah firmanku dan sabdaku yang memberkati engkau hari ini. Ya Rabasika Takaralaya. Banyak segala sesuatu yang engkau telah lakukan, tetapi Tuhan berkata, terus engkau mengucap syukur dalam segala hal, dan biarlah engkau kecap segala kebaikan yang Tuhan telah berikan dalam hidupmu, dan biarlah hidupmu terus cari perkenanan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan yang kedua, Tuhan berkata kasih. Biarlah sebagai berdoa yang ada, kasih itu mengikat setiap kehidupan kita, dan dari kasih itu persekutuan ini membawa dampak keluar. Puji Tuhan. Bu Mela, terus cari perkenanan Tuhan. Apa sih perkenanan Tuhan? Yang Tuhan berkenan untuk saya lakukan apa gitu. Berarti bukan mencari perkenanan manusia, tapi perkenanan Tuhan. Bukan saja Bu Mela, tetapi setiap kita yang ada. Yang kedua adalah kasih. Pesan Tuhan juga, firman Tuhan juga kasih. Pesan Tuhan juga tadi lewat suara Tuhan kasih. Dan juga ini diteguhkan. Jadi kasih itu ternyata mengikat kita semua. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah berdasarkan kasih. Kasih apa? Kasih itu adalah berkorban, pengorbanan. Ya toh? Yesus dia karena kasihnya sehingga dia datang ke dalam Roti. Kemudian kita juga memegang roti dan kita mulai
Tuhan kadang-kadang teruslah lakukan kebenaran, bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan, karena dengan perbuatan itulah mereka akan lebih melihat kasih yang ada di dalam hidupnya. Puji Tuhan, intinya roti dibagi-bagikan. Kita juga punya roti dibagi-bagikan. Jadi hidup berbagi. Intinya hidup kita berbagi dengan orang lain. Nyandak pelit, nyandak untuk diri sendiri, yang egois lah, nyandak egois. Jadi hidup kita berbagi. Karena diperlihatkan Ibu Nela pegang roti dibagi-bagikan. Kita juga pegang roti dibagi-bagikan. Hikmat yang Tuhan berikan. Kadang saya kuat hikmat juga ya. Kadang saya, masa sih? Iya Tuhan, gitu. Coba harus disampaikan. Mau dia mau apa? Jadi persekutuan Philadelphia kita ini ada. Ini cuma 7 orang. Berapa? 7 Maka family. Oh iya, dengan family. Di sini ini sama seperti Ibu Nela bilang baru seumur jagung. Tetapi kan 7 orang 7 karakter. Untuk menyatukan 7 karakter ini, wow. Di situ terlihat seperti tadi ya, firman Tuhan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu sahabat sejati. Yesus menjadi sahabat sejati kita. Amin. Sahabat sejati kita Yesus. Nah, lewat Yesus maka hal-hal kebenaran itu dibagikan kepada kita. Nah, kita mengetahui kebenaran lewat firman yang selalu kita dengar dan kita sampaikan. Nah, hari ini kesatuan roh yang Tuhan minta kepada kita. Dari 6 yang berangkat ini ada 6 karakter, berarti saling mengikis satu dengan yang lain. Maka di sini Tuhan katakan terus awali juga jalani itu dengan kasih, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Glory. Kasih yang memikat kita. Karena kasih saya rela berbagi. Karena kasih saya melakukan ini. Semua melakukannya dengan kasih. Jadi intinya jelas ketika kesatuan itu ada di dalam komunitas Philadelphia ini. Nanti kalau sudah satu menyeleweng atau keluar, bilang dong tim Philadelphia. Kayak pada saya juga merasa tertuduh ya waktu